Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak Alfi, dan hari ini Bapak akan memberikan materi BTQ ataupun bacaan baca tulis Al-Quran. Baik. Nah, anak-anakku, kemarin kita sudah mempelajari bagian 1, bagian 2, dan sekarang kita akan mempelajari adab-adab ketika membaca Al-Quran pada bagian ketiga. Masih ingat bagian 1 tentang apa? Ingat nggak? Ingat kan? Iya kan? Iya dong. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke BTQ, adab membaca Al-Quran bagian ketiga. Apa aja? Yuk, next kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama adalah di bagian ketiga ini, yang pertama adalah adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama adalah mendengarkan Al-Quran. Kalau kemarin membaca Al-Quran, sekarang kalau orang membaca pasti ada yang mendengarkan kan? Nah, kalau ketika kita mendengarkan Al-Quran, nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu adalah mendengarkan Al-Quran. Nah, salah satu bentuk manfaat telinga adalah mendengarkan Al-Quran, dan hukumnya wajib bagi mereka yang hadir dalam bacaan tersebut saat sholat ataupun majelis ilmu. Jadi ketika kita mendengarkan Al-Quran, wajib apa Pak? Nah, wajib mendengarkan Al-Quran. Jadi jangan milaweng, memperhatikan yang lain gitu ya. Diusahakan diam, artinya diam itu tidak ada aktivitas lain. Ketika ada Al-Quran dibacakan, maka fokus kita adalah mendengarkan Al-Quran tersebut. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204, nah yang artinya adalah, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, ini ada dalam surat Al-A'raf ayat 204. Kalau teks Arabnya ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, ketika sholat maupun di pembelajaran ya, ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran, maka harus didengarkan dengan baik-baik. Maka dengarkanlah baik-baik, ini lihatnya. Ntar kita cek dulu ya. Ada nggak? Ada. Nah, maka poinnya adalah maka dengarkan baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, yang pertama ketika sholat. Berarti ketika sholat kita mendengarkan siapa? Mendengarkan bacaan dari imam. Ataupun ketika khutbah Jumat, khutbah yang lain. Ketika kita mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh imam, maka kita harus dengarkan baik-baik, tetap tenang. Nah, apalagi kalau di khutbah kan ada ada aturannya, tidak boleh berbicara, tidak boleh banyak bergerak. Nah, itu di khutbah. Jadi ketika kalian Jumatan tuh, kalau kalian banyak gerak, banyak ngobrol, apalagi banyak main, ya berarti udah batal aja sholat Jumatnya. Sia-sia aja berarti. Maka ketika khutbah, usahakan diam dan dengarkan baik-baik. Pak, tidur boleh? Nggak boleh. Ya, ketika khutbah tidur, waduh gimana ini? Ya, jadi ketika memang di khutbah maupun sholat, kita harus dengarkan baik-baik bacaan imam. Nah, yang kedua adalah di luar sholat. Berarti di luar sholat adalah ketika kita sedang ada di majelis ilmu. Di sini. Majelis ilmu ini bisa berupa di kelas, ketika guru PAI misalkan ya, Pak Agus membacakan surat Al-Quran, surat yang ada dalam Al-Quran dibacakan, kita harus dengarkan baik-baik. Gitu. Nah, kenapa? Karena ada instruksi ini dari Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 204. Apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkan baik-baik gitu. Jadi yang pertama adalah
adab ketika membaca Al-Quran, maka yang pertama adalah mendengarkan Al-Quran baik-baik. Nah, berikut beberapa contoh sikap yang tidak mencerminkan mendengarkan Al-Quran. Nah, ini contoh yang tidak boleh ditiru ya. Yang pertama, ngobrol saat menghadiri majelis ilmu. Wah, ini nggak boleh. Majelis ilmu ini, Bapak tadi sampaikan, tidak hanya di masjid aja, di kelas juga. Ketika ada pembelajaran tentang baik agama maupun ilmu-ilmu yang lain, ketika dibacakan Al-Quran oleh guru, maka kita harus dengarkan baik-baik. Gitu. Nah, jangan sampai kita ngobrol, ya, ngobrol gitu dia, ngobrol dengan teman sebangku. Hayo, ketika Bapak membacakan surat anu misalkan, ini malah ngobrol. Berarti itu kita sama dengan tidak menghargai Al-Quran, ya. Sama dengan tidak menghormati Al-Quran. Berarti kalau kita ngobrol. Kedua, mengantuk saat menghadiri majelis ilmu dan sholat, ya. Usahakan jangan ngantuk ya. Gimana tuh Pak, aku tuh ngantuk berat. Ya usahakan jangan ngantuk. Kalau ngantuk berarti kita ke air dulu. Ngapain Pak ke air? Ya ambil wudhu dong. Ambil wudhu, hilangkan kantuknya dengan cuci muka. Ayo ambil air wudhu. Itu adalah salah satu solusi untuk menghilangkan kantuknya. Nah, jadi mudah-mudahan ketika kita menghadiri majelis ilmu ataupun ketika sholat ataupun di khutbah, usahakan jangan ngantuk ya. Yang ketiga adalah menonton televisi saat azan berkumandang. Nah, ini nggak sopan ini. Kenapa azan? Ya azan juga salah satu dari firman-firman Allah ataupun perintah-perintah Allah untuk melaksanakan sholat. Gitu. Nah, azan ini kan kalimatnya kalimat yang khusus diinstruksikan oleh Allah. Cara memanggil orang sholat yaitu dengan azan. Bacaan-bacaannya sudah diinstruksikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan satu cara yang dilakukan oleh umat Islam dalam memanggil orang-orang untuk sholat. Ini malah nonton televisi. Jadi ketika kita ada azan nih, ada azan adabnya, maka semua aktivitas hentikan. Lagi tonton televisi, matiin. Lagi main game, matiin. Diam, dengerin sholat, langsung ambil air wudhu, langsung ke masjid. Kalau laki-laki ya. Kalau perempuan boleh di rumah. Jadi ketika kita ada azan, berhenti sejenak. Dengarkan baik-baik. Dan menjawab atau menanggapi azan tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita juga di sini, Allahu Akbar. Ini berhenti semua. Adabnya begitu. Ini malah nonton televisi, main game. Itu gak boleh. Ya, tidak boleh. Takut-takut nanti ditulikan oleh Allah. Telinga kita ditulikan oleh Allah. Mau ditulikan? Enggak kan? Nah gitu ya. Ditulikan nanti bisa jadi mungkin di akhirat nanti hilang kebaikan di akhirat. Oke, selanjutnya. Sibuk bermain pada waktu sholat dan sebagainya. Nah ini nggak boleh ya. Jadi Bapak jangan sampai main game keterlaluan gitu. Main game keterlaluan itu ya nggak ngelihat waktu gitu. Mungkin ayeuna pembelajaran online, kemudian kita nggak sekolah, main HP terus. Orang kalau main HP kan ada gamenya, main game terus tanpa kenal waktu. Hayo, habis makan main game terus sampai zuhur. Zuhur makan, main game lagi. Asar makan, main game lagi sampai lupa sholat. Nah ini adalah contoh sikap yang tidak mencerminkan ketika mendengarkan Al-Quran. Ya, sibuk bermain. Aduh, jangan sampai keimanan kita berkurang gara-gara main game, lupa waktu, lupa sholat. Nah, bahaya ini, bahaya. Ya. Next, selanjutnya. Nah, yang kedua adalah tadabbur.
Tadabbur ini artinya mempelajari. Next. Oke. Salah satu tujuan dari turunnya Al-Quran adalah, selain dibaca, adalah memahami isinya. Dan ini merupakan tujuan utama dari Al-Quran. Bahkan Allah mencela orang yang tidak mau memahami Al-Quran dalam firman-Nya yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Nah, ini ada dalam surat Muhammad ayat 24. Nah, baik, yang pertama, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, nah, yang pertama adalah membaca. Yang kedua adalah menghafal. Yang ketiga adalah mempelajari. Yang keempat adalah mengamalkan. Coret-coret ya. Nah, yang kelima adalah mendakwahkan. Nah, satu-satu dulu ya. Yang pertama adalah ketika kita berinteraksi dengan Quran, Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita dalam menjalani kehidupan. Ketika kita beragama Islam, maka akan ada aturan yang harus kita lakukan ataupun pedoman dalam menjalani hidup agar hidup ini damai, agar hidup ini teratur. Maka yang mengatur ini adalah Al-Quran, kan gitu. Maka ketika kita perlu pedoman itu, maka yang pertama kita harus membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran. Belajar baca berarti harus belajar Iqra, harus belajar Mustawa, harus belajar metode membaca yang lain. Ya, banyak sekarang metode membaca Al-Quran seperti Ummi, metode Tilawati, metode Qiraati, metode Mustawa, metode Iqra. Ini adalah baru tahap 1, ya kan? Membaca Al-Quran ini, baca Iqra 1 udah, sampai Iqra 6 alhamdulillah sudah khatam. Tajwidnya dipelajari sampai paham tajwidnya. Nah, ini baru tahap 1. Tahap 2, nah ini bisa beriringan. Ketika kita menghafal, menghafal ya. Kenapa jadi gini ya? Oke. Sambil kita belajar tajwid, sambil kita belajar memperbaiki bacaan Quran kita, sambil kita menghafal, nah ini bisa. Setelah menghafal apa-apa? Ya, setelah menghafal adalah ini, mentadabburi ataupun memahami. Memahami Al-Quran ini tidak lantas hanya dari terjemahannya saja. Karena isi Al-Quran ini banyak bagian-bagiannya. Nah, bagaimana Pak mempelajari Al-Quran? Kita harus memiliki guru. Ya, dari nomor 1, dari nomor 2 sampai nomor 3 harus punya guru yang memberikan pemahaman kepada kita. Karena mentadabburi harus memahami. Nah, pemahaman ini jangan sampai salah, maka kita perlu guru, kita perlu belajar. Jangan hanya belajar dari terjemahannya saja. Paham ya? Nah, ini pentingnya kalian belajar punya guru gitu. Ya. Di sekolah berarti ada Pak Minan, ada Pak Agus, ada Pak Riki, ada Bapak. Kenapa harus punya guru? Biar kalian tidak tersesat. Tersesat gimana Pak maksudnya? Ya tidak salah paham dalam memahami Al-Quran. So, kalau tersesat gimana? Tidak ada yang mengarahkan. Kayak kalian nih, touring sendirian ke hutan, nggak tahu jalan, kesasar kan? Pulang gimana? Lanjutin ke puncak nggak tahu, malah kesasar di hutan. Nah, coba kalau ke hutannya ada yang membimbing. Coba kalau naik ke puncak, naik ke gunung ada yang membimbing. Kesasar nggak? Nggak akan kesasar. Kenapa? Karena yang membimbing itu tahu jalan sampai ke puncak. Makanya dalam memahami Al-Quran ataupun mentadabburi Al-Quran harus benar-benar punya guru. Ingat ya, jangan sembarangan, jangan hanya membaca dari terjemahnya saja. Ya.
Gitu. Nanti banyaklah kita banyak guru yang lebih kompeten ya. Nah, selanjutnya adalah setelah mempelajari adalah mengamalkan. Nomor 4 ini, mengamalkan. Oh, kecil. Nah, nomor 4 adalah mengamalkan. Nomor 1 kita sudah baca, alhamdulillah sudah pandai, sudah hatam ya. Nomor 2 sudah sedang berusaha menghafal juz 30. Bapak bersyukur kalau kalian 30 juz ya. Kalau misalkan belum 30 juz ya berarti juz 30 aja nggak apa-apa. Yang ketiga memahami. Belajar memahami ini kita harus mempunyai guru. Dan yang ketiga adalah mengamalkan. Mengamalkan ini adalah melaksanakan perintah dan larangan yang ada dalam Al-Quran. Nah, mengamalkan isinya. Ya. Itu. Yang kelima adalah mendakwahkan. Artinya mendakwahkan ini adalah menyampaikan ayat-ayat Allah kepada orang-orang ataupun saudara kita yang belum mengetahui. Itu ya prosesnya. Jadi yang kedua adalah mentadaburi. Tadaburi ini ada pada poin ketiga. Nah, Oke, next. Menghatamkan Al-Quran sebagai wirid sehari-hari. Khotam ini artinya ujung. Khotam ini artinya selesai. Artinya selesai adalah kita membaca Al-Quran dari ayat 1 sampai ayat terakhir, dari surat pertama sampai surat terakhir. Surat pertama yaitu surat Al-Fatihah, yang terakhir adalah surat An-Nas, dibaca menjadi wirid sehari-hari. Wirid ini adalah zikir. Zikir ini adalah bacaan-bacaan kalimah thayyibah. Pahami baik-baik. Dijadikan wirid sehari-hari. Gitu. Pak, bisa nggak sih dalam 1 bulan kita menghatamkan Al-Quran? Bisa banget. Bisa. Kenapa? Karena isi Al-Quran itu kan 30 juz. 1 bulan kan 30 hari. Berarti diusahakan 1 hari 1 juz. Oke? Iya kan? Iya dong. Al-Quran itu kan 30 juz. Sekali lagi, Al-Quran itu kan 30 juz. Nah, 30 juz ini kita akan bagi, kita akan selesaikan dalam 1 bulan. 1 bulan ini kan 30 hari. Maka 1 harinya 1 juz usahakan. Nah, 1 juz ini biasanya 9 sampai 10 lembar ayat. 9 sampai 10 lembar dalam Al-Quran. Bisa nggak sih? Bisa. Dibagi aja. Dibagi 5 aja. Karena 1 hari kan ada 5 waktu nih. Nah, 9 lembar ataupun 10 lembar ini kita bagi 2 aja. Jadi habis sholat subuh 2 lembar. Habis sholat lohor 2 lembar. Habis sholat asar 2 lembar. Habis sholat maghrib 2 lembar. Habis sholat isya 2 lembar. Beres tuh sehari 1 juz. Bisa 1 bulan 1 juz. 1 juz. Tamat khotam ya. Nah, ini menjadi wirid sehari-hari. Ya, Al-Quran boleh dibaca kapanpun dan dimanapun. Namun, ada beberapa hal ataupun keadaan yang tidak diizinkan oleh syariat ataupun oleh agama untuk membaca Al-Quran. Ini yang tidak diizinkan ya. Yang pertama, ketika hadas kecil maupun hadas besar. Nah, jadi ketika kita mau membaca Al-Quran, kita harus terbebas dulu dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil ini berupa hadas ataupun kotoran. Seperti kalau hadas kecil ini seperti misalkan kita kentut, ataupun kita pipis, buang air besar, buang air kecil. Nah, itu adalah berarti keadaan kita sedang punya hadas. Hadasnya hadas kecil. Hadas ini berupa posisi kita mempunyai hadas kecil. Maka bagaimana membersihkan hadas kecil itu? Nah, ketika kita mempunyai hadas kecil, maka kita harus berwudu. Gitu ya. Nah, kalau hadas besar berarti dengan mandi junub, gitu ya.
dengan cara mensucikannya. Jadi kalau kita kentut nih, ambil wudhu berarti agar terbebas dari hadas kecil. Nah, dalam keadaan hadas kecil maupun hadas besar, tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Ya. Nggak elok dong, nggak etis dong, kalau misalkan kita sedang hadas kecil ataupun hadas besar, tapi baca Quran ataupun megang Quran, nggak elok dong ya. Nah, kemudian, ketika berada di tempat yang najis ataupun kotor, termasuk di kamar mandi. Tidak hanya di kamar mandi sebenarnya, pokoknya di tempat-tempat kotor, di tempat-tempat yang dianggap najis, jangan membaca Al-Quran. Jelas kalau di kamar mandi. Kenapa Pak di kamar mandi? Sedangkan kamar mandi saya bersih kok Pak, kamar mandi saya wangi kok Pak. Nah, para ulama sudah sepakat, kamar mandi, jangan membaca Al-Quran di kamar mandi, jangan membawa Al-Quran ke kamar mandi. Nggak boleh ya. Kenapa? Ya, sekali lagi kalau kamar mandi kan tempat proses membersihkan diri kita. Pasti banyak kotoran-kotoran di situ ya. Nah, jangan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di kamar mandi aja nggak boleh, apalagi nyanyi-nyanyi. Ya. Oke. Kemudian, selanjutnya, ketika membaca Al-Quran, malah berpotensi Al-Quran akan dilecehkan oleh orang yang mendengarkan bacaan kita. Kalau kita di tempat ataupun di situasi yang kalau kita baca Quran tuh malah akan dihinakan Al-Quran. Nah, lebih baik jangan dibaca saja ya. Gitu. Selanjutnya, memutar bacaan Al-Quran kemudian tidak didengarkan. Ada nggak sih? Ada. Baca, nyalain misalkan ya MP3 Al-Quran, tapi nggak didengerin. Lebih baik jangan ya. Oh, nomor 5, menjadikan Al-Quran sebagai nada dering. Nah, ini apa? Janganlah ya. Tidak dianjurkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai nada dering telepon. Kenapa? Buruknya begini, ketika kita misalkan bawa HP ke kamar mandi, ada panggilan telepon. Itu kan berarti ketika panggilan telepon, nada deringnya Al-Quran, sedangkan kita sedang di WC, HP-nya ada di WC, kan jadi nggak enak. Kan jadi tidak etis. Nah, itu ya. Jadi tidak boleh ya. Anjurkan Bapak tidak boleh. Oke, next selanjutnya. Yang keempat adalah mengamalkan hukum-hukum. Nah, oke. Al-Quran secara umum terbagi menjadi 3. Ahkam. Nah, 1/3 ini 1/3 Al-Quran ini isinya adalah tentang hukum-hukum. Nah, hukum apa namanya? Nah, bagaimana cara melaksanakan hukum-hukum ini? Maka kita melaksanakan rukun Islam itu. Bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara zakat, bagaimana tata cara puasa, bagaimana tata cara haji. Nah, secara umum sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Secara rinci ada dalam hadis Nabi. Ya. Nah, ini ketika kita mempelajari Al-Quran, nah isi dari Al-Quran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hukum-hukum. Hukum halal haram. Bagaimana cara kita berhaji. Larangan-larangan haji seperti apa, hukum sholat seperti apa, tata sholat yang baik seperti apa. Nah, itu adalah bagian dari hukum-hukum. Ya. Jadi dengan mengamalkan rukun Islam, karena rukun Islam berhubungan dengan hukum-hukum yang telah Allah gariskan. Bagaimana batasan halal haramnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran, sudah dirincikan oleh hadis Nabi. Sudah pula dijelaskan oleh para ulama. Ya. Yang kedua adalah kabar tentang Allah SWT. Berarti ini kita mempelajari rukun iman. Nah, jadi isi dari Al-Quran itu yang kedua adalah kabar tentang Allah, yaitu tauhid. Maka kita harus mempelajari rukun iman dengan baik-baik. Jangan lupa ketika baik nomor 1 maupun nomor 2 harus mempunyai guru. Sekali lagi harus mempunyai guru.
Jangan hanya membaca buku-buku saja. Next, selanjutnya adalah kabar tentang sejarah dan kabar tentang hari kiamat. Nah, sejarah ini kan bisa berkaitan dengan sejarah para nabi dan rasul, sejarah cerita-cerita yang memang digambarkan Al-Quran, seperti cerita Luqman, cerita Ali Imran, kemudian kisah Maryam. Nah, bagaimana? Itu kan bagian dari sejarah yang kita mengambil hikmah dari situ. Dan yang terakhir adalah kabar tentang hari kiamat. Hari kiamat sering disebutkan dalam Al-Quran. Hampir banyak sekali ayat-ayat tentang kiamat. Kenapa? Kenapa ya Pak tentang kiamat selalu diingatkan? Kenapa? Karena orang-orang akan lupa bahwa kiamat itu nyata. Tetapi karena mungkin hidupnya sudah nyaman sampai lupa bahwa kiamat itu akan datang. Makanya diingatkan dalam Al-Qur'an dan ayat-ayat dalam Al-Qur'an tentang kiamat itu banyak. Surat Al-Qari'ah, Al-Qiyamah, kemudian Al-Buruj, At-Takwir, wah banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kiamat kepada kita agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa proses di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya kiamat. Nah, baik nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 semuanya nomor 1, nomor 2, nomor 3 harus belajar pada gurunya. Belajar tentang hukum berarti dengan gurunya juga. Kabar tentang Allah tidak hanya baca-baca doang, harus belajar juga ini. Takut pemahaman kita salah. Takut tauhid kita salah. Bahaya dong kalau tauhid kita salah. Ya, harus punya guru yang tepat. Yang terakhir, ini juga harus punya guru. Kita juga harus punya guru. Belajar tentang sejarah dan kabar tentang hari kiamat. Nah, itu ya. Jadi hari ini kita belajar bagian ketiga, sudah selesai ya, final. Artinya final ini adab-adab membaca Al-Quran bagian 1 sudah, bagian 2 sudah, dan sekarang bagian 3 sudah selesai Bapak sampaikan. Nah, kita resume lagi. Di bagian ketiga ini yang pertama adalah mendengarkan Al-Quran, yang kedua adalah mentadabburi Al-Quran ataupun memahami Al-Quran. Yang ketiga adalah menjadikan ataupun menghatamkan Al-Quran setiap hari ataupun menjadi wirid setiap hari. Dan yang ketiga adalah mengamalkan hukum, ya. Mengamalkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Hukum itu pasti halal haram gitu. Oke. Baik, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.